Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menerapkan struktur organisasi pada Microsoft 365. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Sudah? Oke. Di Microsoft 365, kita bisa menerapkan struktur organisasi, misalnya si A report ke manajernya siapa gitu ya, si B report manajernya beda lagi, dan kemudian si kedua manajer lagi ini ya, ini report ke satu direktur ya. Nah, visualisasinya bisa kita lihat misalkan kalau kita buka di Microsoft Teams. Nah, misalkan di sini Microsoft Teams, Iwan Kardi ini adalah kalau kita lihat di bagian organisasi, dia adalah direktur utama. Dia akan memiliki 4 bawahan, yaitu adalah admin, Budi Irwanto, Sagi Arsyad, dan Sukmadiki ya. Dan misalkan kita highlight lagi di sini, misalkan Budi Irwanto gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan bahwa ada satu bawahan dari Budi Irwanto, yaitu Sukade Eko Wibowo. Nah, misalkan kita highlight yang lainnya lagi, Sagi Arsyad ya. Nah, Sagi Arsyad pun bisa kelihatan bahwa dia reportnya kepada Iwan Kardi, dan dia memiliki 2 bawahan, yaitu Putri dan Claudia gitu ya. Contoh lainnya adalah misalkan kita mau tahu nih yang namanya Putri ya. Nah, ini Putri Iwandari. Nah, ini dia manajernya siapa sih? Bisa kelihatan di sini kalau kita highlight nih ya di namanya, akan kelihatan bahwa Putri Iwandari itu report ke Sagi Arsyad atau manajernya adalah Sagi Arsyad. Nah, seperti inilah kita bisa menerapkan struktur organisasi di Microsoft 365. Caranya gimana? Oke, untuk menerapkan struktur organisasi ini, kita misalkan buka dulu Microsoft 365 Admin, ya. Kemudian kita buat 2 user ya. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 user jadinya ya, yaitu karyawan 1, karyawan 2, dan manajer 1. Oke. Untuk simplifikasi, untuk sampel kita kasih mereka license saja ya. Nah, kita mau membuat bahwa karyawan 1 dan karyawan 2 itu report ke manajer 1 ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik di karyawan 1 dulu ya. Nah, di sini ada pilihan, ini dia, add manager. Nah, kita pilih manajernya siapa? Kita mau manajer adalah manajer 1. Oke, save change. Oke, kita lakukan lagi di karyawan 2, manajernya siapa? Manajernya adalah manajer 1. Oke, nah selanjutnya kita mau si manajer ini report ke direktur utama. Tadi itu adalah Iwan Kardi. Caranya adalah kita setting di manajer 1. Oke, kita set manajernya adalah Iwan Kardi. Oke, save change. Nah, hasilnya gimana? Saya akan switch ke user lainnya dulu. Sekarang kita lihat, misalkan di Iwan Kardi. Ya. Organization. Nah, Iwan Kardi sudah memiliki ada satu bawahan, yaitu manajer 1. Dan manajer 1 ini juga sudah memiliki 2 bawahan, yaitu karyawan 1 dan karyawan 2 ya. Oke, itu tadi bagaimana kita men-setup struktur organisasi di Microsoft 365. Gunanya apa? Selain kita bisa mengerti secara jenjang struktur organisasi kita, ya, ini berguna untuk approval. Misalnya, si satu karyawan A ya, ketika dia ingin melakukan approval cuti, kita bisa men-setup secara otomatis manajernya yang akan mengapprove gitu ya. Lain halnya misalkan karyawan B, kalau dia ingin mengajukan cuti, manajernya dari karyawan B ini yang mengapprove, bukan manajer dari karyawan A. Nah, itu bisa kita setup dan kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di sesi mengenai Power Automate. Untuk sekarang itu dulu.